السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه وجميع مشايخه وأن الله ينفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa wala amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Bang, dah sihat Bang Jajat? Mula sehat panjang umur. Didoain terus di sini. Iya, iya, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, kana lahu minal ajri, maka bagi orang itu Allah akan berikan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seukuran pahala-pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, yang tidak kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Wa man da'a ila hudan wa man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah. Namun siapa orang yang menunjukkan kepada keburukan, kesesatan, kemaksiatan, kana 'alaihi, maka wajib bagi dia minal ithmi, mendapatkan dosa,
mithlu athami man tabi'ahu, semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'ah, yang tidak kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kemarin bahasan kita, kalau amal jariyah itu jelas ya. Ada juga maksiat jariyah, ada juga dosa jariyah. Kalau amal jariyah yang kita persembahkan untuk infrastruktur, untuk kebaikan masjid, pesantren, musola yang sifatnya netep, ya. Karpet, tembok, bangunan, ya kan, termasuk beliin motor ustad, masuk tuh, ya. Modus tuh. Nah, itu namanya jariyah. Selama dipakai ibadah ngalir. Tapi jangan lupa maksiat juga ada maksiat jariyah. Kalau ada orang mabok, dosa nggak? Dosanya dia tobat nih. Dia tobat, dia nggak ngelakuin lagi, udah Allah ampunin, beres. Tapi kalau dia punya adik kelas yang dikader sama dia, lu masa yang zero, cemen lu cek, nih yang menotifikasi, yang zero PA lu diajarin beliin di sono, harganya miring. Pokoknya kalau habis minum pasti miring gitu mah. Nah, kita udah taubat, tapi ada orang-orang yang mabuk, yang maksiat lantaran kita. Matinya kita itu kuburan neraka. Karena ada orang-orang tanggung jawab kita belum kita ajak taubat. Lu kawin udah, petua. Waduh, enggak dah. Lu main sabun mulu sih. Emang main sabun bagaimana sih? Ya, ini gua ajarin. Diajarin. Yang bagus nih pakai amplas lu mau nih, ya. Oh begitu Bang ya? Iya. Diajarin tuh. Kita nyadar kita salah. Kita nyadar kita istighfar. Kita udah mati, tapi orang masih banyak dia maksiat lantaran kita dapat. Itu yang transferan dosa maksiat. Karena mereka begitu karena kita. Semua hal. Bahkan kemarin ingat penjelasan kita, manusia pertama kali yang melakukan pembunuhan di dunia siapa? Siapa? That's right. Qabil bin Adam kan? Hari ini, kemarin, terus berapa miliar, berapa triliun pelaku pembunuhan. Betul kan? Sampai kemarin itu ada perempuan dibunuh, dimutilasi sama suami sirinya, padahal bukan ternyata. Yang palanya dipisah di sini, itu kan? Tahu? Itu orang bunuhnya keji, dosa nggak dia? Karena awal pembunuhan dilakukan oleh Qabil, itu setiap pembunuhan di dunia transfer dosa ke dia. Allahu Akbar. Dan Qabil matinya kan nggak tahu kan? Kita nih yang ngaji ini, berapa kader yang udah kita kader untuk mabuk, untuk bohong, untuk macam-macam. Tarik mumpung masih hidup. Waduh, caranya bagaimana nih? Berusaha apapun caranya. Tapi saya udah usahain Bang, masih begitu aja. Terus sampai mati. Yang penting kita udah usaha dan doakan. Terus doakan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Jadi jangan dianggap kita dosa itu taubat beres, belum tentu. Ada sebab ada maksiat jariyah namanya. Maksiat ngalir terus. Ngajin orang bohong lu kurang halus, rapihin dikit, bohongnya begini gitu. Bohong
diajarin saudara. Ngaruh juga itu. Nauzubillah. Sampai sini jelas? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bang Haji Murad mana? Bisa. Ini ada satu jalan. Nah kalau jalan itu ibaratnya harusnya kan jalan buat anak-anak. Tapi kebanyakan kalau sekarang itu jalan kalau kita bilang itu bisa. Kalau sih pulang itu naik orangnya. Makanya inisiatif harus kuat. Enggak. Itu apa terutama? Ya. Ini jalan umum ya, umpamanya di rumah gitu. Yang paling sering tuh maunya di ini kontrakan ya kan, itu kan biasa banget. Karena ngerasain juga lu kontrak, 3 bulan kagak bayar, token berisik terus ya, ngerasain. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menukil satu hadis. Jadi jangankan nutup jalan kagak ditutup, tapi lantaran kita naruh barang sedikit di pinggir jalan orang bersusah, haram. Jelas sih. Kecuali jalan-jalan punya dia sendiri. Contohnya gini. Ini rumah orang masing-masing. Sepakatan satu area itu kita buka masing-masing 1 meter ke depan, gitu kan? Yang kiri 1 meter untuk mobil. Sepakat itu kan? Tapi faktanya ada orang yang naruh pot, yang naruh barang rongsokan, yang naruh motor sembarangan. Kalau umpamanya mungkin ya ada tamu datang ke rumah kan nggak setiap hari naruh, wajar lah gitu. Tapi kalau setiap hari taruh di situ umpamanya nggak boleh dong. Saya punya kiai depan rumahnya jalan raya. Beliau ada taklim malam Jumat ya. Itu kalau ada taklim ratusan orang, banyak betul. Suatu saat ada jemaah inisiatif. Nah, Pak RW-nya dipanggil, PRT dipanggil, lurah dipanggil, kita pengen bikin tanggul, posdur, polisi tidur, berenjulan kalau bahasa Turkinya, berenjulan. Untuk apa itu? Dibuat polisi tidur dengan harapan motor mobil depan rumah kiai jangan ngebut-ngebut gitu. Apalagi banyak jemaah, apalagi banyak santri-santri kiai dan sebagainya gitu. Wajar kalau bahasa kita ya. Bagus gak? Udah izin RT RW sampai lurah gitu. Selesai jadi pagi-pagi kiai keluar. Nah, ada tanggul ini. Ya. Siapa yang buat? Ini kiai kita ambil bodem. Hancurin sekarang. Tapi ntar suruh lurah nyuruh kemari. Lurah kemari. Lu datang bodem. Izin kiai. Ini emang jemaah udah ngomong sama kita, enggak apa-apa ya. Di mana-mana aja boleh, masih di sini kagak boleh. Ente ngurangin nikmat orang jalan aja. Tuh begitu. Kan kalau lagi jalan nikmat lembangan ada berenjulan berhenti. Gajrut tuh ngurangin nikmat orang jalan. Bongkar. Tuh bongkar begitu. Jelas. Ini teman banget mungkin berenjulan 10 meter ada 11 berenjulan. Emang jalan kereta. ini sih nggak berlaku ke yang lain, enggak kan? Tapi sebegitunya apiknya. Jadi ya gitu Zat. Jawabannya paham ya? Iya. Ada lagi? Ya, yang lain? Jadi apa di?
Ya. Ane nanti apa namanya jam 1 kurang, ane langsung izin berangkat ya. Janjian sama rektor. Harusnya kan sebelumnya nih izin khawatirnya di sini kagak keburu, gitu kagak keburu. Maka dari sini langsung sono tuh, gitu. Nyiasatin. Ada pertanyaan? Tapi lo kan mau curhat mulu kalau WhatsApp mah. Bang Jajat ada pertanyaan nggak? Ya. Iya. Kita nolongin teman. Nah. Kita tidak tahu kalau ini buat apa gitu kan? Dapat dosa nggak gitu? Ya. Contohnya ada orang minta tolong sama ente untuk ya masuk neng ya. Ada orang minta tolong untuk dibenerin HP. Ayo, kan ente taunya mah dia minta tolong bikinin HP ya. Benerin HP. Hah? Ya dah biarin dah. Sense of crisis ya kan. Rasa empati ente luar biasa emang. Ente benerin HP teman ente. Itu kebaikan bukan? Kebaikan bukan? Kebaikan. Permasalahan itu HP dibuat untuk maksiat, untuk sebagainya, ente nggak ikut nggak? Kecuali dia ngomong, ini HP buat nonton bokep nih, buat judi slot nih, buat pinjol, buat macam-macam. Rusak lagi, bete nih, bener dong jangan dikasih. Kalau tahunya begitu. Tapi kalau memang kita nggak tahu, udah pahala kita, gitu. Jelas. Contoh umpamanya Bang Ajat, ada sopir nih, kita kan driver. Nyopir tuh halal nggak? Halal kan? Ya. Tapi sopir ini dia mau resign Bang Ajat, temenan nih. Apa sebabnya? Karena bosnya suka korupsi, suap, sogok-sogokan. Bahkan dia cerita, kalau lagi mau barter uang gitu, di tol, jalan tol, kemudian pepetin tuh 2 mobil, buka jendela lempar, popper, apa begitunya? Itu di depan saya Ustaz. Sementara saya nyari nafkah kan kagak pengen yang haram. Ntar kena anak istri saya. Kan begitu tuh. Saya bilang begini, ente nyopir, pekerjaan nyopir halal nggak? Halal. Maka rezeki yang nyampe ke ente halal. Permasalahan bos ente itu korupsi, nyuap dan sebagainya, nggak kayak ente enggak. Gitu. Jadi jangan dijurnalisir ngambrak, jangan. Kecuali ente begini. Habis nyopir bilang, Pak persekot dong, jangkrik nih. Nah itu nggak boleh itu mah. Jelas. Contoh teman-teman ngojek. Asal ngojek malam minggu. Gandaria Mahakam Gandaria, mau pergi buat Mahakam terus. Paham maksudnya? Paham gak gini? Yang wangi-wangi, yang bohai-bohai, dia ngojek temen. Astagfirullah. Ini uang haram apa halal ya? Janjian uang lender nih. Kan begitu kan? So tahu loh. Ngojek halal enggak? Nyopir halal enggak? Yang numpang koruptor, yang numpang jablay tingkat kabupaten, yang numpang tukang bunuh,
itu urusan dia sama Allah. Ente nyupir halal, maka uang itu sekalipun dari dompet sosok seorang dongdot maka nyampe ke kita halal. Sekarang kalau memang kita menitik beratkan zat rupiah itu harus suci, belum bisa kayaknya. Umpamanya saya Allah takdirkan saya dapat rezeki dari sini. Dompet saya ada dompet ini nih, di dompet saya ada uang. Emang saya bisa pastiin rupiah yang ada di dompet saya nggak pernah kelewat ke perputaran narkoba, perputaran prostitusi. Pasti itu di mana aja bisa jadi kemungkinan. Nah, jadi tidak dilihat zat uangnya, tapi cara ngambilnya bagaimana. Paham nggak? Paham nggak? Sekarang beli nasi uduk. Nasi uduk halal nggak? Dapat uangnya emang kita kerja, kita habis ngojek. Tapi yang naik model makhluk malam semua halal, yang kita makan halal gitu. Nah, kita dagang beras umpamanya, tapi suka nepu. Orang mesennya mah beras rojo lele, kita kasih rojo singa. Itu kan manipulasi, nah. Perkedel. Iya, perkedel. Orang tahu perkedel itu dari kentang dibalut sama telur. Lagi pakai krenyes kan enak. Tapi pengen untung besar karena kentang mahal, campur ubi. Kentangnya setengah, ubi setengah dibalur. Orang nggak tahu rasanya enak juga kok. Beda, bohong. Nah, uangnya itu haram. Kecuali ngomong, ini namanya bukan perkedel, perkebi. Perkedel ubi, jelas itu mah. Kira-kira gitu, kira-kira. Majelis taklim, pesantren, maulid, butuh penerangan, ya kan? Semua itu diatur undang-undangnya di dalam undang-undang negara. Pajak bumi dan bangunan wajib kita bayar tiap tahun. Begitupun listrik wajib kita bayar. Tapi ini kan buat umat, ini kan buat ustadz, ini kan buat kiai. Akhirnya nyuntik, akhirnya ngelos, listriknya nyolong. Bagaimana ilmu memanfaat? Bagaimana maulid nabinya mau berkah, tapi penerangannya syubhat, tuh begitu. Jelas. Contoh nih yang orang agak paham. Ada sebidang tanah, katakan umpamanya 1000 meter, diwakafkan untuk masjid. Pak Soleh mewakafkan 1000 meter untuk masjid. Kalau udah ngomong wakaf, berarti diwakafkan untuk umat, bukan punya Pak Soleh lagi. Tapi selama dipakai sampai kiamat, ngalir terus pahalanya ke Pak Soleh, gitu kan? Nah, masjid dimanapun itu wakaf namanya. Toilet umum bukan? Toilet umum bukan? Air boleh dipakai sama siapa saja, karena untuk umat. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Coba perhatiin. Mau yang Muhammadiyah, mau yang NU, Islam manapun, mau sholat di masjid itu atau masjid ini, silahkan gunakan fasilitas. Wudu. Silahkan. Buang hajat, silahkan. Untuk fasilitas. Gak usah bayar, karena wakaf kan begitu. Jelas. Kepentingan mereka itu untuk sholat, untuk ibadah.
Tapi jangan salah, atas dasar kepentingan umum salah paham. Tukang somai, nasi goreng minta air ke masjid nggak boleh. Nyuci motor, nyuci mobil pakai air masjid nggak boleh. Orang mana-mana selonjor di sini, ngecas di sini HP nggak boleh. Karena itu untuk pribadi. Dari rumah kosong ambil ember kan untuk kepentingan umum. Paul, iya kepentingan umum untuk sholat, untuk ibadah. Berarti mandi boleh? Nggak boleh kalau niat dari rumah. Tapi kalau ente lagi tidur, lagi itikaf di masjid, ketiduran, ngimpi basah, mandi junub silahkan. Paham? Beda. Ini buat kembang rumahnya. Itu masjid gua. Usai. Nyiram kembang rumah pakai air masjid. Dengar itu orang. Jelas? Beda. Jadi kepentingan umum benar untuk umat, tapi peruntukannya untuk ibadah. Jangan lantaran atas dasar kepentingan umat untuk semuanya, untuk nyuci motor, nyuci mobil, ambil air semuanya enaknya nggak bisa. Jelas? Ya. Sayyidina Umar bin Khattab begitu jadi presiden di kantornya, datang umat untuk menyampaikan keluh kesahnya lah sama Umar bin Khattab. Datang ke kantornya, kata Umar bin Khattab, ente kesini urusan pribadi apa nyangkut urusan negara? Urusan pribadi, wahai khalifah, ayo masuk ke kantor. Itu kan ada lampu, ya lampu templok gitu. Kalau bahasa kita mah lampu lah gitu, nggak dinyalain. Kata itu umat, itu masyarakat, ya khalifah, nggak nyalain lampu, gelap amat ini, gitu kan? Haram nyalain lampu, karena lampu ini dibiayain untuk kepentingan negara. Ente kan pribadi ngomong cewek mau kawin lagi ya. Semangat Bang Ayat. Kalau ente ngomong urusan negara, aneh nyalahin. Allahu Akbar. Tuh gitu. Jelas. Sekarang kalau kita sholat di sini urusan agama nggak? Urusan ibadah nggak sholat? Kalau ngaji urusan ibadah nggak? AC-nya biar dingin Ustaz. Boleh gitu. Ada masuk sini, wah lu panas banget jadi pinggiran tabunan wadah. Lupa. Tapi kalau ada orang nggak waktunya sholat, nggak waktunya ngaji, umpama gitu, datang kemari, cetak, ini ada AC, bawa bantal guling rubahan sini. Tegur, Ustaz Anggi, Pak, jangan di sini Pak. Ente siapa? SDKM. Ente nggak ngerti hukum, kata dia. Ini kepentingan umat umum, boleh siapa aja. Takol. Salah dong. Betul? Bisa dibedain? Ya, baik, hati-hati. Kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain selama dia ngamalin, kita mati terus transfer tutup. Tapi maksiat kita ajarin kepada orang lain, kita belum ngajak mereka untuk taubat, jariah terus. Jangan anggap kita udah enak sekarang, udah taubat belum. Tarik teman-teman kita yang PA lantaran kita. Jangan pakai ngomong gini, mohon maaf Ustaz, saya begini juga lantaran senior saya. Paham nggak? Saya juga maksiat begini lantaran senior saya. Udah putus, jangan pikirin senior, jangan. Tugas tuh anak didik lu. Gitu. Nah, contohnya nih Bang Ajat, siapa orang mau berkendaraan agar aman dari segala musibah, maka sebelum berkendaraan atau lagi nyala kendaraan atau di pertengahan kendaraan, bacalah surah Al-Quraisy
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bahkan seandainya orang itu nyasar ke hutan, dia akan aman dari serangan binatang buas dan setan, termasuk waktunya lapar ada makanan. Itu ajaran Rasulullah. Kalau biasa dikata baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula baca. Bismillahi majrahu mursaha inna rabbil ghafurun baca juga. Tapi jangan lupa li'ila fi Quraisy. Insyaallah aman jauh dari celaka. Nah, kita dapat ini ilmu nih. Setiap kita kendaraan kita baca tuh Bang Ajat. Kita kasih ke teman kita. Kita kasih ke siapapun, diamalin. Nah, selama amalan itu mereka amalkan, ngalir ke kita. Gitu. Karena dapatnya dari saya, mudah-mudahan ngalir ke saya. Dapat dari guru saya, ngalir ke guru saya. Terus sampai Rasulullah. Itulah dia berkahnya. Allahu Akbar. Jelas? Ya. Air putih. Emang nasib saya. Baik, kita tutup dengan doa. Ya, saya izin nanti Ustadz Anggi, Ustadz Irwan, Ustadz Ogi mau langsung jalan. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم حبب الصالحين وحببنا إليهم واجعلنا من المقتدين في كل حال اللهم وأشركنا في دعاء الصالحين حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.